Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal pembelajaran kita, tim saya sudah mengantarkan mengenai apa sih itu peta dan wilayah, perbedaan peta dan wilayah. Sekarang kita melanjutkan kembali penjelasan dari tim saya di dalam pembelajaran ini, yaitu kita masuk kepada materi Leader of Inference. Sebagaimana yang Bapak Ibu sudah lihat di depan layar, apa sih itu Leader of Inference? Saya mungkin tidak akan mendefinisikan secara bahasa, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk menganalogikan dari paparan saya. Kita barangkali semua kita yang ada di dalam ruangan ini, hampir mungkin semua manusia di dunia ini pernah melakukan atau membuat kesimpulan atau memiliki sebuah hal yang kalau dikatakan bahasanya negative thinking, atau juga bersuuzon kepada sesuatu ataupun kepada seseorang dikarenakan adanya pengalaman yang kita alami terhadap sesuatu atau seseorang tersebut, sehingga kita dengan mudah mengambil kesimpulan sesuai dengan apa yang menjadi perspektif kita. Padahal mungkin yang dikatakan pengalaman itu belum tentu apa yang kita alami langsung, tetapi barangkali hanya dari referensi atau literasi yang pernah kita dengar atau kita baca, langsung kita mengambil kesimpulan. Jadi sebelum kita, kenapa terjadi kesimpulan yang begitu mudah kita menyimpulkan seseorang secara negatif? Mungkin karena kita tidak mengupdate pengalaman tersebut, atau juga tidak melihat seseorang atau sesuatu itu secara komprehensif. Jadi Bapak Ibu, saya contohkan misalnya kalau kita di Sumatera Utara, kita mungkin orang-orang yang belum pernah ke Sumatera Utara akan berpikir karena melihat atau menyaksikan berita-berita ada peristiwa-peristiwa kejahatan atau juga premanisme. Mungkin orang yang tidak pernah ke Medan hanya berdasarkan referensi atau literasi itu langsung mengambil kesimpulan bahwa wah, ini ternyata di Medan sangat banyak kejahatan nih, banyak preman gitu. Nah, kita dapat data, kita seleksi data yang kita temukan data-data yang tidak baik, gitu. Dominan yang tidak baik. Nah, kita mengabaikan data yang baik, gitu. Karena kita mungkin sudah banyak mendapatkan informasi-informasi yang jelek dari berbagai media massa. Nah, kebetulan pula kita juga mungkin mengalami dari keluarga kita hal yang serupa. Atau mungkin ada keluarga kita yang pernah merantau, orang-orang Jawa yang pernah keluarganya merantau ke Medan, terus pas kebetulan mendapat suatu peristiwa naas, dan itu menjadi menguatkan kita menganggap bahwa Medan itu benar-benarlah seperti apa yang kita dengar atau kita baca. Itu disebut dengan edit meaning. Maka kita memberikanlah istilah-istilah kepada Medan dan istilah preman, bata, kasar, dan sebagainya. Nah, istilah-istilah yang telah kita masukkan dalam mindset pola pikir kita tersebut membuat kita selalu jelek terhadap kota Medan. Padahal kita tidak tadi berpikir secara komprehensif dan tidak mengalami langsung. Maka kita membuat kesimpulan bahwa kota Medan itu adalah tempat yang sangat mengerikan. Nah, kita berasumsi seperti itu karena kita tidak pernah pergi ke Medan. Suatu hari ketika orang yang menganggap bahwa Medan itu tempat yang tidak menyenangkan atau banyak preman atau kasar, ditugaskan untuk pergi ke Medan, dan yang dia lihat adalah sebaliknya. Kita bertemu dengan orang-orang yang ramah-tamah, sopan santun, dan beragamais, religi. Maka kita menjadi kaget. Saya itu pernah mendapat informasi tersebut langsung dari salah seorang dosen di perguruan tinggi, Ibu Profesor Dr. Suharsini Arikunto, dosen guru besar dari UGM, Universitas Gajah Mada. Beliau mengatakan sebelum datang ke Medan, anggapan beliau itu negatif terhadap Medan. Nah, ternyata ketika beliau sampai di Medan, beliau sangat kagum terhadap Medan. Ternyata Medan itu adalah orang yang religi dan berbudaya serta beradab serta beristiadat yang cukup bagus gitu.
Sehingga karena dia sudah langsung merasakan mengalami apa yang telah dialami, maka dia menjadi berbalik arah dari negatif menjadi positif. Sehingga muncullah kepercayaan, belief, muncullah kepercayaan bahwa ternyata orang-orang lain adalah orang-orang yang baik. Nah, begitulah yang dikatakan dengan ladder of interest, yaitu tangga. Bagaimana kita melihat proses tangga kesimpulan, apakah bisa negatif atau positif? Itu bisa juga dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi Bapak Ibu semua, ketika sudah muncul kepercayaan, maka kita akan bersikap. Sikap kita itulah yang menunjukkan bagaimana perilaku kita terhadap apa yang telah kita percaya. Dari kita tidak suka, maka kita menjadi suka. Dari kita tertutup, kita menjadi terbuka. Dan dari kita egois menjadi orang-orang yang demokratis. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, alur daripada proses ladder of interest. Ke depan setelah ini nanti, setelah kita mempelajari tangga ini, kalau tadi saya mulai dari bawah ke atas, dari selected data ke belief, maka setelah itu kita bagaimana tadi agar kita bisa berperilaku positif atau bersikap positif, maka kita itu refleksi loh. Kita harus bisa keluar dari masalah, kita harus keluar daripada kesimpulan atau refleksi loh. Maka kita belajar merefleksi kepada hal-hal yang positif dari pengalaman yang sudah kita alami secara real, secara nyata. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus selalu komprehensif dan selalu update terhadap pola pikir yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah melakukan kesimpulan atau juga suzon atau positif atau negative thinking terhadap orang lain. Maka kita jangan selalu mempertahankan pemikiran-pemikiran berdasarkan perspektif diri sendiri, tetapi marilah kita terus-menerus mengupdate dan melakukan perilaku-perilaku yang komprehensif, sehingga kita bisa mewujudkan kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia ini secara harmonis dan secara menjadikan kita menjadi warga negara yang religius, harmonis dan juga dinamis. Demikian saja Bapak Ibu. Nanti setelah ini silakan tugasnya membalik posisi dari belief kepada selected data, sebagaimana yang sudah saya contohkan. Kalau saya tadi dari selected data kepada belief. Demikian saja, saya akhiri dengan assalamualaikum. Oh, belum ya? Baik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya contoh yang lain yang mungkin dari pengalaman pribadi. Apakah itu terkait dengan satu peristiwa atau juga terkait dengan seseorang yang mungkin mengecewakan Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin dalam hal bisa saja percintaan atau juga persahabatan atau juga dalam hal pekerjaan. Nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa menceritakan pengalaman ini yang mungkin kita sebenarnya bersikap negatif thinking kepada seseorang karena hanya pengalaman pribadi dan tidak kita berpikir secara atau menilai hanya dengan satu orang secara subjektif, tidak menilai secara objektif. Sehingga kalau kita masing-masing seperti itu, yang terjadi adalah perpecahan-perpecahan. Kalau dari per individual kita berpecah, maka dari individu ke individu perpecahan itu akan membesar menjadi sebuah organisasi. Dari organisasi, kalau kita berpecah-pecah, maka yang terjadi adalah perpecahan persatuan dari bangsa dan negara NKRI. Maka sebaliknya kita harus melakukan perbuatan saling melakukan perdamaian antara diri kita dan orang lain, saling merefleksi, mengevaluasi diri, sehingga kita masing-masing punya pengakuan bahwa kita pun masing-masing memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, dan kelebihan dan kekurangan itu menjadi sebuah warna bagi kita agar bagaimana mempersatukan NKRI yang kita yang beragam, multi agama dan multi budaya. Jadi
kita kebalikannya, kita perkuat dari kita orang per orang, memperkokoh persatuan, kemudian dari organisasi ke organisasi kita juga satukan demokrasi kita, sehingga menjadilah kita menjadi bangsa Indonesia yang kokoh, tangguh dan dinamis, yang tidak mudah kita itu dipropaganda oleh bangsa-bangsa lain atau juga dipropaganda oleh golongan-golongan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu untuk memecah belah bangsa Indonesia. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu membuat contoh-contoh sebagaimana yang telah saya arahkan. Mungkin saja Bapak Ibu. Saya akhiri dengan salam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.